Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di acara Inside Bakohwah. Pada video kali ini saya membawakannya sendiri. Dan pada video kali ini kita akan membahas tentang aplikasi yang baru muncul, yaitu Threads. Jadi aplikasi ini muncul yang membuatnya perusahaan yang sama dengan Facebook dan Instagram. Kemudian cara membuatnya kalaulah kita bisa membuat kalaulah kita punya Instagram, kita bisa membuat Threads ini ya. Tapi belum sepanjang ini yang saya lihat tuh belum mengetahui dengan jelas gimana psikologi dari Threads ini gitu ya. Gimana pembawaan orang-orang yang menggunakan Threads ini. Jadi ya kita lihat perkembangannya ke depan ya. Yang jelas ini aplikasi baru dan semua orang baru mulai meraba-raba dan baru membuat Threads ini ya. Dari fenomena Threads ini saya akhirnya kepikiran untuk membahas tentang gimana cara menikmati hidup. Jadi kalau kita membahas tentang Threads dan berbagai sosial media yang ada gitu ya, otomatis kita tuh akan mengalami juga tentang psikologinya orang yang menggunakan sosial media itu dan ataupun ciri khas dari sosial media itu. Maka dari itu di video kali ini saya akan membahas tentang Threads dan cara menikmati hidup. Nah, Threads tadi sudah kita bahas ya. Jadi itu aplikasi baru secara psikologi ataupun secara ciri khas ataupun cara orang memakainya belum terlalu dapat dipahami ya, masih meraba-raba. Tapi nanti kita lihat ke depannya kalau ada perkembangan baru pasti saya update lagi. Nah, kemudian cara menikmati hidup. Cara menikmati hidup yang pertama yaitu dengan memikirkan kenikmatan yang sudah didapat. Jadi apa saja kenikmatan kita yang sudah didapat terlebih dahulu, nah itu hendaknya kita pikirkan lagi gitu ya. Kalaulah dahulu kita pernah ibaratnya lulus sekolah SD ataupun SMP dan itu adalah masa-masa yang paling menyenangkan, kenapa kita tidak mengingat lagi masa-masa itu dan kemudian diaplikasikan ke kehidupan kita yang sekarang ya. Jadi cara yang pertama untuk menikmati hidup adalah dengan cara memikirkan kenikmatan yang sudah didapat. Kemudian ini saya sambil nulis ya, sambil menulis apa saja yang ingin diungkapkan. Kemudian yang selanjutnya yaitu menikmati hidup dengan hal yang tergampang yang bisa digapai. Jadi kalaulah 10.000 saja bisa membuat kita kenyang, ngapain kita bingung-bingung, pusing-pusing untuk menginginkan sesuatu hal yang sulit digapai. Jadi cara menikmati hidup yang kedua ini adalah dengan cara menikmati hidup dengan apa yang kita mudah dapatkan ataupun apa yang kita mudah gapai gitu ya. Contohnya itu tadi, dengan 10.000 itu kita bisa makan, kemudian kita kenyang. Nah itulah cara yang bisa kita lakukan untuk menikmati hidup. Kemudian selanjutnya yaitu tidak memikirkan, cara selanjutnya itu tidak memikirkan apa-apa. Artinya jangan sampai kita terlalu overthinking terhadap sesuatu hal gitu ya. Ada kalanya kita santai dan berjalan aja sesuai dengan alur hidup kita gitu. Kita ketika kerja ya kerja, ketika istirahat ya istirahat gitu. Jangan sampai ketika kita kerja kita pikirannya istirahat dan ketika kita istirahat kita pikirannya kerja gitu ya. Jadi jangan sampai seperti itu ya. Jadi mencoba untuk tidak memikirkan apa-apa. Kemudian yang selanjutnya yaitu bagaimana cara menikmati hidup
yaitu dengan memakai psikologi orang-orang dulu ya. Jadi kita memakai perasaan orang-orang dulu yang seumuran dengan kita. Misalkan sekarang saya umurnya 27 tahun, kita mikir nih, oh anak remaja tuh seumuran saya ketika dulu 27 tahun, ketika zaman dulu misalkan tahun 2000-an ya, orang-orang yang dulu umurnya 27 tahun ketika tahun 2000-an tuh dia apa ya, dia tidak terlalu terganggu oleh sosial media gitu. Dia hidupnya seru gitu, jadi masa-masa muda yang menggelora gitu. Kemudian dia menikmati lingkungannya, tetangganya, circle-nya gitu. Nah, seperti itu. Jadi berusaha gimana psikologi kita ditempatkan seperti orang yang dulu gitu, kayak gitu. Bukan berarti nggak nyaman dengan psikologi kita yang sekarang, cuman kita mengambil apa ya, perasaan-perasaan baik, kenikmatan-kenikmatan baik yang dulu dirasakan oleh orang-orang yang dulu seumuran dengan kita gitu loh. Misalkan orang tua kita ketika umur segini, hal-hal baiknya apa sih yang dia lakukan? Gitu, secara psikologi itu dia gimana gitu loh. Apakah dia dulu tuh sibuk bekerja, ataukah dia dulu tuh sibuk mendapatkan pasangannya gitu ya, pasangannya. Misalkan seorang ayah, oh ayah kita dulu ketika umur 27 tuh sibuk mendapatkan ibu kita. Gitu kan contohnya kayak gitu. Jadi berusaha untuk mengambil hikmah ya. Nah, jadi video kali ini saya bahas tentang traits dan bagaimana cara menikmati hidup. Intinya semoga para viewers lebih nyaman lagi dalam menikmati hidup dan dalam bersosial media. Dan yang sering saya juga sampaikan bahwa ketika arih nafsaka minat tadbir, jadi istirahatkanlah dirimu dari sesuatu yang bukan urusan gitu ya, seperti yang dikatakan Syekh Ibnu Athaillah. Seperti itu yang sering saya sampaikan. Semoga video kali ini bermanfaat. Video kali ini berjudul Traits dan Cara Menikmati Hidup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.